Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan dirahmati Allah dan masuk surga. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang saya hormati seluruh jamaah salat Isya dan juga salat tarawih rahimakumullah. Wabil khusus Ketua Masjid Nurul Iman dan juga jajaran pengurusnya dan seluruh juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan yaitu rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk tadi kita sudah menyelesaikan puasa di hari yang kedua. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini mumpung kita masih hari yang kedua, mau malam yang ketiga. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184-nya 85 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Hudan linnas, Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda. Ya, untuk di sini maka Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda. Oleh karena itulah mari kita jadikan bulan suci Ramadan itu kebiasaan kita adalah bulan tilawatil Quran. Tadarus Al-Quran, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya itu enggak terbatas, sekuatnya. Ya toh? Enggak ada yang membatasi. Yang membatasi adalah kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kita sudah ngantuk, sudah enggak kuat lagi mata kita, Ibu kalau baca Quran dengan ngelihat HP, lamaan mana Bu? Lamaan banyak buka HP-nya daripada buka Al-Quran. Nah sekarang mumpung Al-Quran itu dilipat gandakan bacaan pahalanya di bulan suci Ramadan ini, mari kita semua untuk sama-sama untuk berebut pahala. Pahala ini semuanya sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau membaca Al-Qur'an. Ini ya, kepada yang mau. Yang membaca, yang mendengar sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau kita ada yang mendengar Al-Quran di Masjid Nurul Iman ini, mungkin mohon maaf, di sini ada tadarus enggak? Insya Allah tadarus ada ya, minimalnya sampai jam 10 malam ya, biasanya begitu. Itu jangan protes kita ya, jangan protes, karena memangnya sudah bulan Al-Quran di mana-mana, di musola, di masjid-masjid, itu semuanya sudah bergema bacaan Al-Quran. Kalau kita pingin nambah lagi tadarus kita, tadarus pribadi kita di rumah, silahkan.
Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, beratnya Bu, kita ini sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua di rumah, itu tantangannya adalah HP. Ya toh, tantangannya HP. Padahal sudah dibuat aturan dari sekolah 40 menit itu ya. 40 menit anak-anak itu di rumah itu untuk menggunakan HP. Ada aturannya dari sekolah. Tapi itu kadang-kadang ya anak-anak namanya ya. Anak-anak cari-cari alasannya begitu ya. Makanya sekarang ini kita yang paling berat ini tantangannya di bulan Ramadan ini adalah bagaimana mengendalikan. Yang pertama adalah hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita baca Al-Quran tadi ya Allah ya baru satu halaman udah pedes kita melihat Al-Quran itu sudah pedes ya, apalagi sampai setengah juz, apalagi sampai 1 juz. Itu biasanya tantangan pertama. Selanjutnya kalau kita sudah mampu, sudah bisa mengendalikan itu, bahkan satu kali baca itu, sekali duduk itu 1 juz, itu Bu, seterusnya itu adalah lebih enak lagi. Ya. Kita nyesel nanti kalau sudah Ramadan tamat sekali aja enggak. Nah, ini kita harus nyeselnya sekarang. Jadi kalau nyesel itu yang bagus itu di depan, bukan di belakang ya. Kalau kita di belakang itu sesal kemudian tidak berguna. Makanya banyak orang nanti yang sudah melampaui bulan suci Ramadan enggak dapat apa-apa. Kita enggak berebut salah satu pahala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Harusnya kita berebut. Kalau kita enggak mampu, misalnya di tilawah Qur'annya, mungkin di tarawihnya enggak pernah absen. Gitu. Kalau misalnya Al-Qur'annya juga enggak bisa 1 juz, ya 2 juz gitu loh. Ya. Kalau enggak bisa 1 juz ya 2 juz. Ya tuh gitu. Jadi jangan ini ya, jangan kita malah cari rukhsah yang kurang gitu ya. Cari insya Allah ya, bacaan Al-Quran itu, kalaupun bacaan kita terbata-bata, ya, terbata-bata, itu dapat 2 pahala, terbata-batanya itu. Apalagi kalau kita bacaan Al-Qurannya lancar, subhanallah, ya. Itulah, makanya kalau Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau Al-Qur'an itu dibaca, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana, maka akan bertambah-tambahlah iman kita. Jadi Ibu sekalian, semuanya ya, kalau bapak-bapak biasanya senangnya baca Al-Qur'annya di rumah, biasanya. Kalau ibu-ibu senangnya baca Al-Qur'annya bareng-bareng di masjid, tadarus ya, ada 4 orang, ada 5 orang, sudah dapat 1 juz, alhamdulillah pulang. Bapak-bapaknya dilihat di rumah masih ngelihat HP aja. Ya itu diingatkan Bu ya, Bu, Ibu, nanti di rumah diingatkan bapaknya, suaminya ya, anak-anak laki-lakinya diingatkan semuanya supaya kita punya target di bulan suci Ramadan ini minimal 1 kali hatam baca Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena momennya di bulan Ramadan itu, tepatnya tanggal 17 Ramadan itu nanti ada hari nuzulul Qur'an, hari turunnya Al-Qur'an. Mudah-mudahan berkah dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.